Di video kali ini saya akan menjelaskan pembuatan digital library pada soal UKK tahun 2024. Langsung saja masuk ke bagian database. Bisa kalian lihat seperti ini. Jadi ini kurang lebih sama seperti dalam soal, tapi sedikit saya modifikasi. Yang pertama, pada bagian buku sama kategori itu kita buat jadi satu relasi. Jadi kalau yang di soal itu buku itu bisa banyak kategori, tapi kalau yang saya buat ini nanti biar lebih sederhana dan lebih mudah, kita buat pada satu buku itu hanya mempunyai satu kategori. Kemudian pada bagian buku ini saya tambahkan namanya status. Nah, ini nanti fungsinya pada bagian buku itu, bahwa buku itu sekarang ada atau dipinjam ketika anggota atau yang peminjam itu mau pinjam bisa atau enggak. Jadi kalau nanti dia mau pinjam sedangkan statusnya itu dipinjam, berarti kan nanti dia nggak bisa minjam. Oke, langsung saja. Ini database bisa kalian buat sendiri. Terus kita masuk ke bagian folder. Kalian sediakan folder di htdoc ini digital library. Kita open langsung dari VS Code. Kemudian kita copy filenya dari ini ya, CI. Ini CI. Kemudian kita ekstrak ke tadi digital library ini. Kita ekstrak. Kemudian ini kalian pastikan untuk PHP versinya kalian pakai versi 81 ke bawah. Jadi kalau 82 ke atas itu untuk pemakaian CI3 itu masih ada masalah. Jadi silakan kalian cek dulu versi PHP kalian. Lanjut. Terus langsung saya buat namanya folder asset. Jadi nanti saya pakai template Bootstrap. Ini saya taruh di sini. Templatenya saya pakai namanya ini snip. Ini. Kemudian saya ekstrak ke sini. Nah, seperti ini. Atau kalian boleh langsung ke sini. Jadi tanpa melalui aset. Oke, terus sini saya ganti namanya jadi snip aja tanpa versi. Jadi biar nanti lebih enak nulisnya. Lanjut, kita masuk ke bagian konfigurasi. Pertama, kita masuk ke dalam bagian autoload. Kita cek pada bagian atas. Pertama, untuk package ini kita biarkan aja. Libraries ini yang bisa dipakai itu ya database sama session. Ini saya ngopi di sini. Terus yang helper sama, kita ngopi langsung aja. Karena yang biasa dipakai ya URL sama file. Kemudian language nggak perlu, copy nggak perlu, ini nggak perlu. Kemudian kita close config base URL. Ini bisa kalian copy nama dari projectnya. Jadi kalau kita localhost terus masuk ke digital library, nah ini kita copy, paste di bagian sini. Ini nanti fungsinya ke bagian icon. Jadi kalau ini kita kosongin, nanti icon yang tampil di template biasanya nggak akan tampil. Bagusnya pakainya yang codingan di sini. Di tempat saya itu ada. Nah, ini bagusnya pakai ini. Jadi kalau pakai yang ini, nanti kalau pindah atau ganti nama projectnya ya ini ganti. Tapi kalau ini udah otomatis. Untuk paling gampang kita pakai yang atas saja. Terus index PHP kita kosongin. Kemudian masuk ke dalam database. Database-nya tadi saya pakai namanya database library. Terus usernya itu root. Terus kita lupa masukkan yang namanya ini ya, AT access. Jadi
Ini kalau kita tuliskan welcome, error, harus butuh namanya index PHP, index.php tanda tanya. Nah kayak gini, ini kan agak pusing, kadang susah dipahami, lebih mudah seperti ini. Jadi langsung ke controller. Nah ini butuh namanya HT access. Kita masuk ke sini. Nah kalian buat HT aksesnya itu di sini ya, di sini. Jangan sampai di sistem, di Snit atau di application. Nanti ya sama aja error. Pastikan di sini .ht access. Terus untuk codingannya kita bisa copy aja dari ini, dari dokumentasinya, karena saya nggak hafal. Nanti untuk UKK bisa minta sama operator untuk menyediakan HT access. Nah ini, terus kita paste di sini. Ini kita close, kita refresh di sini. Nah ini langsung tampil tanpa harus memanggil index.php. Ini database sudah clear, kita close. Config juga udah clear, kita close. Kemudian kita buat controller baru namanya home. Kita rename aja dari welcome. Terus ini kita ganti home. Terus ini saya hapus. Terus kita masuk ke ini, kita ganti jadi apa ya? Misalkan template. Terus ini saya ganti template. Terus untuk rootnya, root itu untuk arah default controllernya kita ganti jadi home. Jadi kalau nanti dia masuk ke sini, dia langsung mengarah ke home. Nah, terus ini udah oke. Kita buka template. Nah, sekarang ini kita hapus. Terus kita masuk ke bagian templating layout. Nah, kita buka Snit. Kita masuk ke bagian HTML. Ini kita cari yang blank, ada nggak nih yang blank? Jadi biasanya apa namanya itu, setiap template itu nyediain semacam blank. Ini vertical menu, kita cari blanknya ada nggak ini, blank layout. Nah ini ada nih blank. Oh blank kayak gini. Mana nih? Container fluid. Berarti yang ini ya, layout fluid atau ini yang mana? Sama aja sih, berarti kita pakai yang ini aja, fluid. Layout fluid ini kita copy semuanya, kita paste ke sini. Nah sekarang kita sesuaikan dulu. Kalau kita refresh nanti dia akan berantakan ininya ya, berantakan tampilannya ya, karena belum tersambung CSS nya. Ini saya hapus biar sedikit codingannya. Ini title, sementara kita buat seperti ini ke PHP judul. Nanti error di sini karena kita belum kasih judul di bagian controller. Terus nah ini, jadi kalau ada kayak gini aset, ini icon ini berarti dia mengarah ke aset sini. Nah ini kita sambungkan ke PHP, kemudian base URL, kemudian dia masuk ke folder Snit, kemudian aset. Nanti cukup seperti ini aja. Ini link nggak perlu. Nah ini perlu, ini kita ganti. Coba kita blok kayak gini. Oh kalau ini nggak perlu ya, yang search ini nggak perlu. Nah ini kita ganti. Kita paste.
Kemudian kita refresh, hasilnya akan seperti, oh masih belum tampil, berarti belum tersambung. Kita cek lagi. Oh iya, ini Snead, nulisnya Snit, typo. Kita refresh, nah tampil ya. Kemudian kita atur menunya langsung, jadi navigasinya ini kita langsung tentukan. Pertama itu siapa ini? Ini bagian depan nih. Ini kita ganti jadi digital library. Terus ini linknya nggak usah tak kasih. Terus dashboard, pasti adalah dashboard. Terus menu-menunya ini kita hapus semuanya langsung aja. Kita hapus semua. Kita sisakan hanya dashboard. Menu item. Nah seperti ini. Terus dashboard, search-nya ini nggak perlu ya. Sebenarnya kalau kalian pengen kasih search kemudian mencari buku, sebenarnya bagus. Cuman pada case ini kita nggak perlu karena nanti akan tambah banyak lagi function. Jadi targetnya pada video kali ini adalah, yang penting adalah jalan pada bagian transaksi. Terus ini juga kita hapus. Kemudian kita cek seperti ini. Nah ini harusnya nanti tampil misalnya apa ya, digital library, harusnya pojok ya, atau yang tadi ya di bagiannya si pencarian. Coba kita cek. Nah itu kita ganti jadi ini, apa ya misalnya digital library. Nah seperti ini. Atau nanti ini kita ganti jadi judul halamannya. Jadi kita kasih namanya PHP Echo, misalkan judul halaman. Seperti ini. Nah ini error ya, karena kan kita belum buat masukkan ininya. Sebentar, seperti ini dulu. Terus yang konten berarti user ini nanti sesuai yang login, my profile butuh, setting nggak perlu, billing nggak perlu, logout oke. Terus nah masuk ke bagian sini, berarti nanti di sini dia masuk ke bagian konten. Kita kasih halo. Nah di sini halonya. Terus footernya ini kita sesuaikan, kita buat sedikit aja, jadi semakin sedikit codingannya semakin mudah dipahami. Met with love, kasih misalkan pip papip. Terus Angga Pro nya kita hapus. Oke seperti ini aja. Nah lanjut pada bagian ini ya, apa namanya, oh iya ini biar ada judul halaman, kita masuknya ke sini. Nah di sini kita buat namanya s data, kemudian sama dengan array seperti ini. Kemudian kita buat variabel namanya misalkan tadi judul sama judul halaman. Jadi yang judul itu di sininya, judul halaman itu yang di sini. Berarti judul, atau kita ganti
Oh, ini aja judulnya, berarti ini, atau sama aja ya, kita samakan aja, berarti yang di bagian sini tadi judul. Nah, ini judul, ini dashboard. Nah, ini kemudian di sini kita kasih namanya is data, refresh. Nah, ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam bagian ini ya, templating layout ya. Jadi ini optional aja, bisa kalian terapkan, bisa kalian tidak terapkan, tergantung kalian lebih enak seperti apa. Karena nanti yang pasti ketika kalian buat halaman baru, yang diganti pasti akan di bagian sini, ini saja. Yang lainnya tidak akan diganti-ganti. Makanya di sini saya buat namanya templating layout biar enak ketika buat halaman baru. Nah, caranya pertama, paling mudah, kalian bisa seperti ini. Ini kayak cara yang paling apa ya, aneh loh. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ini ada namanya top.php, ini paste, kemudian ini dikasih php, kemudian require ons, kemudian ini dikasih namanya underscore top.css seperti ini. Kemudian ini di bawahnya itu kita kasih ini berarti bottom. Nah, bottom ini isinya ya ini kita cut semuanya. Terus saya buat file baru namanya underscore bottom.php, kemudian paste. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Oh, bentar. Top. Oh iya, PHP. Nah, seperti ini. Ini paling mudahnya. Ini nanti kalian cukup ini aja, cukup buat apa namanya itu, bikin halaman baru, bisa kalian copy ininya, ini di atas, ini di bawah, terus ini kontennya tinggal tuliskan. Nah, kemudian untuk cara yang biasa saya pakai itu seperti ini. Oke, ini berarti saya hapus ya kalau kalian nggak pakai cara ini. Saya buat namanya file, namanya ini template.php. Kemudian untuk codingannya di sini, ini dari web saya, dan copy, kemudian kalian paste di sini. Nah, seperti ini. Susah dihafalin ya, jadi nanti bisa kalian minta ke operator untuk menyediakan library template seperti ini sebelum UKK dilaksanakan. Terus pada bagian config autoload ini kita kasih namanya template. Nah, ingat, dikasih template, kita panggil. Jadi kita buat library template di sini, terus kita panggil secara otomatis di bagian autoload. Nah, kemudian di bagian pemanggilan view kita ganti kayak gini, this template, ini manggil library-nya, kemudian load, ini nama file template-nya, terus yang kedua nama isi dari kontennya, misalkan ini berarti dashboard. Kita refresh, harusnya sih error sih karena kita belum buat dashboard. Oh iya, tadi kan konten ini ya, konten di bagian sini ini tak ganti seperti ini, php echo as content. Nah, ini terus ini kita buat namanya dashboard.php, misalkan kita kasih h1 dashboard seperti ini. Nah, kita selesai pada menu templating layout. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian menu user.